wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asyraful qailin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dikumpulkan bertatap muka, silaturahmi, duduk bersama di tempat yang sangat mulia ini di Masjid Al-Anani Bukit Air Resto. Cara ini. Yang kedua, kita bersolawat kepada junjungan kita, pedoman kita, suri tauladan kita yang telah membawa agama Islam ke muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta Dua wanita Muhammad, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau mendapat keridhaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh kita semua, yaitu mewakili dari Bukit Air Resto, yaitu kepada Uwa Iin kalian tafadhal alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ngaturkeun nuhun ka panitia anu mana begitu gigihnya ngayakeun acara ieu. Alhamdulillah sampai detik ini acara terselenggara. Terus makasih banyak lagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun kita diawali dengan hujan ya. Mudah-mudahan selangkah dari rumahnya mudah-mudahan menjadikan amal yang Adinda Rusdi, Aninda Derita, Ananda Rompang,
Ananda Abdal, Adinda Mutia, terus Adinda Lulu, Adinda Sofi, Adinda Mutia, Kamil, Jalpa, Sakira, dan Hibah untuk ke depan. Mohon maaf kepada Adinda. Untuk selanjutnya yang sholat akan diwakili oleh Wan Iim beserta Kanjana dan Aridan. Untuk ke depan, maaf untuk panitia untuk merapikan anak-anak untuk ke depan, baris gigi 2 sap, baris gigi 2 sap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wal azim ala sayyidina Muhammad. Dari segala kekayaan, kalau ada yang kaya selain Allah, tandanya dia miskin. Dialah Allah yang maha kuat dari segala kekuatan. Kalau ada yang kuat selain Allah, tandanya dia lemah. Dialah Allah kuatnya. Memperbanyak zikir, salawat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah 2 kali lipat balaskan pahala untuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok 10 Muharram bisa begitu mulia? Kenapa kok 10 Muharram bisa begitu sangat hebat? Karena di tanggal 10 Muharram ini yang dikenal sama ulama kita hari kemenangannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 10 Muharram ini yaitu Allah lepaskannya Nabi Ibrahim dari jeratan api yang dibikin sama Raja Namrud. Salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditukil di dalam satu kitab, yaitu ulama kita Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya yang dikenal Mufti Betawi. Habib Utsman ini ulama zaman dahulu, zaman Belanda.
beliau menukil satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kenapa kita mesti mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mesti memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau dengarkah hadisnya? Mau dengarkah hadisnya? Boleh duduk kan? Dengarkan, simak. Ini hadis pelajaran buat kita yang sudah berumah tangga, apalagi yang belum berumah tangga, jadi bekal. Jadi untuk nanti ketika berumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yata'allaqu birrujuli yawmal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayufikuna baina yaday Allah ta'ala fayaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'alamna ma naj'alahu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, awwalu ma yata'allaqu birrujuli yawmal qiyamah, akan datang seseorang kepada kita yang hidup di dunia ini, yang dikasih kepercayaan sama Allah. Kita orang nih, saya, yang perempuan, yang laki, yang MC, semua akan datang kepada kita, di mana di hari itu harta kita nggak berguna, di mana di hari itu jabatan kita nggak berguna, di mana di hari itu paras wajah kita nggak berguna, di mana di hari itu semua yang kita miliki di dunia tidak berguna, dan di mana di saat itu tangisan penyesalan kita pun tidak berguna, yaitu yaumul qiyamah. Di hari kiamat nanti akan datang seseorang kepada kita. Untuk apa dia datang? Siapa yang datang kepada kita? Ahluhu wa waladuhu. Yang pertama anak dan istri kita, yang berumah tangga. Yang pertama kali datang kepada kita anak dan istri. Terus siapa lagi? Ahluhu, orang-orang yang namanya berkaitan dengan kita. Hei kamu ini siapa? Saya tetangganya si Anu. Kamu ini kerja di mana? Oh, bos saya si Anu. Hei kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di RT sekian, kepala RT-nya si Fulan. Nah, orang-orang tersebut yang pertama mendatangi kita nanti, anak, istri, orang-orang yang namanya berkaitan dengan kita. Untuk apa mereka datang? Fayufikuna baina yaday Allah ta'ala. Mereka semua datang tidak rela. Mereka semua datang tidak ridho. Mereka semua datang ingin menuntut. Walaupun ibadah kita banyak, walaupun sedekah kita banyak, walaupun nyantunin anak yatim setiap hari, walaupun kita tahajud, walaupun kita membaca Quran, walaupun kita ibadah bermodel-model, seakan-akan kita ibadah udah paling baik, tapi kita akan didatangi oleh anak, istri, tetangga, yang nama anak buah, masyarakat kalau kita jadi pejabat. Untuk apa mereka? Hudlana bihaqqina. Mereka meminta hak mereka. Untuk apa? Ya Rabbana hudlana bihaqqina minhu fa innahu ma alamna ma naj'alahu. Mereka datang karena ketika di dunia mereka tidak diajarkan sholat oleh suami-suami mereka. Ketika di dunia anak-anak mereka tidak diajarkan sholat. Yang sholat ibu nawe, nu sholat bapak nawe, anak-anak sama deui teu diajarkan sholat. Ketika kita menjadi bos di satu perusahaan, anak buah kita tidak kita suruh sholat, bahkan tidak kita ajarkan sholat, maka mereka akan nuntut kita nanti di yaumil kiamat. Karena kenapa? Kita tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi seorang pejabat, rakyat kita, masyarakat kita tidak dikenalkan kepada Allah, aturan Allah, agama Islam, maka mereka nanti yang pertama kali menuntut kita di yaumil kiamat. Walaupun kita ibadah 1000 tahun, tetap
mereka akan menuntut kita. Walaupun kita sudah dimasukkan ke dalam surga kepada Allah karena amal ibadah kita, karena sedekah kita, karena bangun pesantren, bangun masjid, tapi anak, istri, orang di lingkungan kita tidak dikenalkan kepada Islam, maka Allah angkat kita ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Makanya dari itu, mumpung masih tahun baru, mumpung roh kita masih ada di badan, yuk peduli sama lingkungan kita, peduli sama keluarga kita yang belum bisa sembahyang, yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa wudu. Ajari mereka semua, kenali mereka dengan ajaran Islam. Karena kenapa? Ajaran Islamlah yang paling manusiawi. Ajaran Islamlah yang paling manfaat, paling indah, paling berguna, paling toleransi, dan paling segala-galanya. Mumpung di acara ini, yuk kita tingkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.